Hai teman-teman, kalian tahu nggak kalau tanaman kuping gajah atau Syngonium spepa ternyata punya beberapa fakta berbahaya yang harus kita waspadai? Yuk, kita bahas bersama. Gue tahu banget tanaman kuping gajah ini lagi naik daun banget. Bentuk daunnya yang unik, mirip telinga gajah, terus warnanya yang cantik bikin banyak orang pengen punya di rumah. Tapi, seperti biasa, di balik sesuatu yang kelihatan indah, kadang ada sisi lain yang perlu kita gali lebih dalam. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke fakta yang pertama. Oke, fakta pertama yang harus banget kalian tahu. Tanaman kuping gajah ini, secantik apapun dia, ternyata mengandung zat beracun. Zat utama yang jadi biang keladinya itu namanya kalsium oksalat. Bentuknya itu kayak kristal-kristal kecil tajam. Kristal ini ada di semua bagian tanaman. Jadi nggak ada bagian yang aman kalau sampai nggak sengaja tertelan. Pasti bakal bikin iritasi kan? Efek langsung biasanya rasa terbakar di mulut, bibir bengkak, dan susah nelen. Jadi penting banget buat kita sadar kalau tanaman ini bukan sekadar hiasan. Hati-hati, getah tanaman kuping gajah bisa bikin kulit meradang. Getahnya mengandung kalsium oksalat yang bisa menyebabkan iritasi. Reaksinya bisa beda-beda, dari gatal ringan sampai merah-merah. Usahakan pakai sarung tangan saat megang tanaman. Setelah selesai, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Buat kalian para pecinta hewan yang punya anjing atau kucing di rumah, fakta ketiga ini wajib banget disimak baik-baik. Tanaman kuping gajah ini ternyata sangat berbahaya kalau sampai termakan sama hewan peliharaan kita. Sama kayak pada manusia, kandungan kalsium oksalat di tanaman ini juga beracun buat hewan. Kalau anjing atau kucing kalian nggak sengaja makan daun atau batang kuping gajah, mereka bisa langsung nunjukin gejala-gejala yang nggak enak. Mulai dari mulutnya berliur banyak banget, kelihatan kesakitan di area mulut, muntah-muntah, sampai kesulitan menelan. Makanya kalau kalian punya hewan peliharaan dan juga suka sama tanaman kuping gajah, kalian harus ekstra hati-hati soal penempatannya. Pastiin tanaman ini ditaruh di tempat yang sama sekali nggak bisa dijangkau sama anabul kalian. Sayang banget kan, niatnya mau mempercantik rumah, tapi malah membahayakan nyawa anggota keluarga berkaki empat kita. Kita lanjut ke fakta keempat, yang masih ada hubungannya dengan efek kalau bagian dari tanaman kuping gajah ini nggak sengaja tertelan. Menelan bagian dari tanaman ini, entah itu daunnya, batangnya, atau bahkan mungkin akarnya, kalau ada anak kecil yang iseng gali-gali pot, bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang lumayan bikin sengsara. Gejala yang paling umum muncul itu biasanya mual-mual yang diikuti sama muntah. Perut juga bisa terasa kembung, sakit melilit, dan gak jarang juga bisa sampai diare. Ini semua lagi-lagi disebabkan oleh si kristal kalsium oksalat tadi yang bikin iritasi di lapisan lambung dan usus kita. Jadi penting banget buat kita semua, terutama yang punya anak kecil di rumah, buat bener-bener waspada. Anak-anak itu kan belum ngerti mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Selalu awasi dan pastikan tanaman ini aman dari jangkauan si kecil. Fakta ini mungkin nggak dialami semua orang, tapi penting buat kita tahu. Selain iritasi, tanaman kuping gajah bisa memicu reaksi alergi pada kulit sensitif. Reaksi alergi bisa berupa gatal-gatal parah, bentol-bentol, atau melepuh. Pada kasus jarang, bisa juga bersin-bersin atau mata berair. Kalau punya riwayat alergi, lebih baik hindari atau tanya ahlinya. Siapa sangka, ternyata nggak cuma kena langsung atau ketelan aja yang bisa bahaya. Tanaman kuping gajah bisa menyebabkan gangguan pernapasan kalau kita menghirup serbuk atau butiran kecilnya. Butiran ini bisa berasal dari daun kering yang hancur. Kalau kehirup bisa bikin iritasi dan gejala seperti batuk atau bersin. Jadi pakai masker saat bersih-bersih tanaman ini. Tanaman kuping gajah ini wajib dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Anak-anak dengan rasa ingin tahu mereka gampang kena bahaya. Mereka suka cari tahu pakai mulut. Jadi please perhatiin penempatan tanaman ini. Taruh di rak tinggi atau digantung di tempat aman. Nah, itu dia 7 fakta berbahaya tentang tanaman kuping gajah yang harus kita waspadai. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan kita dan keluarga. Dengan tahu risikonya, kita bisa lebih waspada dan ngambil tindakan pencegahan yang tepat. Ingat, punya tanaman hias itu menyenangkan dan bisa bikin rumah lebih asri. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat kasih like.